Oke, terima kasih waktunya. Saya dan kawan-kawan saya dari kelompok Dragon Ball akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mind map tentang model pendidikan gerak. Yaitu yang pertama tentang pengertian model pendidikan gerak, yaitu sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK yang menekankan komponen dan konsep gerak. Apa itu komponen gerak? Komponen gerak itu gerak dasar sehari-hari seperti jalan dan lari dan sebagainya. Kemudian konsep gerak itu ada yang namanya konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Yang kedua yaitu landasan filosofi model pendidikan gerak. Nah, landasannya di sini yang kami ambil yaitu artinya adalah pendidikan gerak itu mengajak murid untuk melakukan berbagai gerak dasar. Itu landasannya. Yang ketiga tentang kerangka model pendidikan gerak. Kerangkanya di sini ada 3. Yang pertama itu kita harus membangun fondasi. Itu dimulai dari TK. Kemudian mengeksplorasi kemungkinan dari kelas 6 sampai kelas 8 SMP. Kemudian mengembangkan keahlian dari kelas 9 sampai kelas 2. Itu anak SMK. Kemudian yang terakhir kelebihan model pendidikan gerak. Kelebihan model pendidikan gerak yang pertama yaitu ada murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Kemudian yang kedua menumbuh kembangkan kreativitas. Yang ketiga menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Yang keempat yaitu melibatkan semua domain seperti kognitif, kemudian psikomotor, itu segala macam semua jadi satu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tetap di tempat kakak-kakak. Mungkin dari kelompok yang lain ada ingin bertanya, silakan. Kak Kaza, Kak Darul, silakan. Tadi ada penjelasan TK apa? TK kan. Taman kanak-kanak. Silakan kakak-kakak yang lain. Gimana Kak? Kak Triwili. Aman ya? Raja, bagaimana Raja? Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya, silahkan duduk kakak-kakak. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Siapa yang ingin presentasi? Ya, kau yang paham ya, kau paham. Oke, baik. Silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih Kakak Fasil telah memberi kesempatan kelompok 2. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Masih semangat di hari ketiga? Pagi, selamat. Oke, kami dari kelompok Pohon Mit, Pohon Mit namanya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan ditampilkan, yang akan dijelaskan oleh Kak Kaja nanti dalam bentuk sticky note. Banyak bagian-bagian kami tempel, kami jadikan sebuah pohon, bentuk pohon, dan pohon-pohon tersebut bacanya kakak-kakak bacanya itu dari akar ke atas ya, bukan atas ke bawah. Jadi ini dari bawah ke atas, beranak-beranak ke kiri dan ke kanan. Silakan Kak Kaja, nanti kalau enggak jelas silakan nanya Kak Kaja ya. Santai lah kamu. Pegang enggak masalah, pegang aja. Oke. Sekarang ini pohon Kak Willy nih. Oh, lagi ya. Ini materinya tentang model pendidikan gerak. Di model pendidikan gerak nih di paling atas nih ya. Di pohon paling atas nih ada pengertian dan di sini ada landasan dan kelebihan dan kekurangan. Pengertian model
pendidikan gerak ini adalah salah satu model pembelajaran ya yang mengedukasi suatu pembelajaran PJOK untuk menekankan pada pengajaran komponen. Ribut jadinya nih. Saatnya bagus kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan Ada kursi ya. Kelak lah. Oh. Setelah dari pengertian kita lari ke komponen gerak. Komponen geraknya ini merujuk kepada manusia ya. Di sini adalah satu cabang olahraga. Cabang olahraganya itu contohnya lari ya. Contohnya lari untuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari lari ini kita arahkan ke gerak budomensa. Ribut jadi gila. Sini. Dari pengertian tadi ya. Oke. Dari pengertian nih. Biarkan deh. Masuk. Lanjut ya, lanjut. Tutup lah. Oke. Sekarang langsung kita nyambung ke komponen ya. Komponen gerak. Yang di sini yang pertama komponen gerak tentang spesifik movement atau cabang olahraganya. Cabang olahraga apa? Di sini tentang contohnya lari ya. Kemudian geraknya seperti lari, jalan, lari, dan lompat. Di sini fundamentalnya adalah gerakan keterampilan geraknya. Di sini ada lokomotor, manipulatif, dan lokomotor. Di sini lokomotor ini contohnya yang bergerak. Nah, bergerak ini kan banyak. Berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan yang non ini tidak bergerak ini. Yang tidak bergerak bisa mengayun, berdiri, meliuk, memutar. Sedangkan manipulatif ini gerakan yang menggunakan alat di luar tubuh kita. Contohnya melempar bola, menendang bola, dan memukul bola. Oke. Apa gitu? Hah? Udahlah. Oh, mungkin itu saja dari paparan kami tentang model pendidikan gerak. Baik, kita berikan tangan dulu Karena untuk kelompok banyak kedua. gangguan teknis. Ya, mungkin dari kelompok yang pertama tadi ada ingin menambahkan, silakan. Atau mungkin bertanya. Baik, terima kasih Kak. Tadi dijelaskan dengan Kak Kaja bahwa ada komponen yang berkaitan dengan gerak lokomotor, manipulatif, dan non-lokomotor. Tadi Ya. dijelaskan apakah ini pengertian dari lokomotor itu kan tadi kan katanya yang bergerak, non-lokomotor yang tidak bergerak. Apakah gerak memutar lengan itu termasuk gerakan atau pengertiannya tadi Kak Kaja menyampaikannya apakah salah atau benar gitu? Apakah lokomotor berpindah tempat, non-lokomotor tidak berpindah tempat, tapi dia sama-sama bergerak? Nah gitu Kak. Oh, Nah, ini ya maksudnya kan, Kak? Tadi kakak bilang lokomotor bergerak dan non lokomotor tidak bergerak. Tapi kalau dia lokomotor kan berpindah tempat. Iya. Sedangkan non lokomotor tidak berpindah tempat. Nah, tapi dia sama-sama bergerak kan, Kak? Apa? Sama-sama melakukan Nah, gerakan. namanya lokomotor kan tidak bergerak. Berarti tetap stay Iya, di tapi sini. kalau gerak meliuk, Kak, apakah dia tidak ada gerakan? Gerak meliuk. Dia tidak berpindah tempat tapi termasuk dalam non lokomotor. Nah, Salah persepsinya. Iya. Bahwa gimana Pak Kak Willy? Nah, kalau gerakan non lokomotor ya, Ya. tidak berpindah tempat, tapi bisa Bergerak. Nah, iya betul, Kak. Tangan, kaki, gini. Ya, maksud saya seperti itu, Kak. Betul. Kalau yang lokomotor kita pindah tempat, misalnya saya dari sini pindah ke sini, oke, namanya lokomotor. Lokomotor, ya. Jadi, salah persepsi. Oke, terima kasih, Kak. Yang Nah, ini, benar-benar ada, yang tadi. oke, siap. Terima kasih, Kak Willy. Cuma mau nanya masalah pohon itu ya, pohon main map-nya. Yang paling atas itu apa tadi? pengertian. Pengertian. Yang kedua? Yang bawahnya? Landasan dan kelebihan. Oh, landasan di situ. Nanya buat Kak Daru ya. Terus yang ketiganya? Yang ketiganya mana, Kak? Kelebihan, kekurangan ini yang ketiga. Oh, berarti pohon main map-nya ini enggak dibuat kayak spesifik. Misalkan pengertian langsung dengan turunannya gitu enggak ya? Ya. Berarti langsung dengan cabang-cabangnya tidak beraturan seperti itu ya? Ya.
Oke, oke, dah. Terima kasih. Itu aja. Dibuat tidak beraturan rupanya. Oke. Oke, baik. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau tanya, silakan. Ya kan ya gerak nih. Betul lah kalau lokomotor kan yang Aman ya. Oke, baik. Jika sudah aman, silakan. ya? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, oke. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil dari mind map kakak-kakak ya. Nah, memang pada intinya ini sudah semuanya benar ya. Namun tadi ada kesalahan sudah kita luruskan ya Kak Kaza ya. Oke, baik. Jadi pembahasan kita ini memang hampir mirip ya tadi ya, model pendidikan gerak antara kedua kelompok. Nah, kemudian selanjutnya tidak muncul nih. Oh. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah menceritakan. Nah, ini saya memberikan penguatan sedikit ya kakak-kakak terkait dengan pengertian model pendidikan gerak ya. Intinya ini kan disebutkan apa yang bergerak ya, konsep tubuh, kemudian konsep ruang, konsep usaha ya. Nah, kemudian untuk pengertiannya sini bagaimana gerakan berjalan, kemudian bagaimana berjalan divariasikan. Nah, kemudian untuk landasannya ya kakak-kakak, mungkin kakak-kakak tadi sudah mengelaborasi. Kemudian lagi, nah model kurikulumnya ini berbentuk segitiga ya kakak-kakak, persegi 4 ya. Nah, ini menurut para ahli. Nah, kemudian untuk yang kelebihannya ini ya. Nah, untuk model pendidikan gerak ini ada kelebihannya ada 4 ya. Kemudian kelebihan untuk tadi kelebihannya untuk guru. Nah, kemudian ini kelebihannya, keuntungannya untuk peserta didik ya. Bisa menumbuhkan citra diri mereka, kemudian bisa melatih berpikir kritis, memperkaya pembendaharaan, kemudian menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas, melatih keterampilan dan lain sebagainya ya kakak-kakak. Bisa kita baca bersama di sini. Nah, ini untuk guru, keuntungannya. Jadi, untuk model pendidikan gerak ini, kita sebagai guru PJOK diuntungkan ya kakak-kakak. Jadi kita dapat memahami apa pemikiran atau isi kepala peserta didik ya. Bahasanya itu kita bisa juga dibilang seperti psikologis ya kakak-kakak. Psikolog. Oke, maaf. Lanjut. Kita bisa menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Kemudian memungkinkan kita banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang terakhir, kita diuntungkan dengan menjadi arena pembelajaran sebagai sarana untuk mendidik peserta didik menjadi lebih utuh dalam aspek fisik, motorik, aspek mental, dan kejiwaan ya. Oke, baik kakak-kakak. Saya rasa sudah cukup ya tadi ya dengan diskusi kita. Kemudian lanjut, nah ini penguatannya lagi. Model pendidikan gerak adalah salah satu dari banyak sekali model untuk pendidikan PJOK. Namun untuk kebutuhan program ini, kita akan berfokus pada model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir model sport education. Ya. Untuk sport education ini nanti ada di modul terakhir ya kakak-kakak. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kuatkan pemahaman ya, supaya kakak-kakak lebih paham lagi tentang model pendidikan gerak. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan menjawab pertanyaan ya. Ini kan kelompoknya sudah ada. Kemudian kakak-kakak akan menjawab pertanyaan satu persatu. Kemudian menggunakan kertas sticky note ya kakak-kakak. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, yang pertama, silakan kakak-kakak tulis. Kemudian kakak-kakak tempel di kertas plano. Sudah saya siapkan. Oke, Kak Darul boleh bantu saya tempel.
Timpa aja. Nanti aja weh. Nanti aja ya. Oke, ini ya kakak-kakak ya. Yang bintang 1 ini artinya pertanyaan 1 ya. Ini pertanyaannya yang sudah saya tampilkan. Silakan kakak-kakak jawab sesuai pertanyaan yang sudah disiapkan. Oh, geser sedikit. Geser sedikit. Nggak nampak. Geser aja, nggak apa-apa. Oke, boleh. Ambil sudut ya. Ya. Adakah konsep-konsep yang dipandang mirip dengan konsep mengelola pekerjaan? Oke, nanti tempel di sini ya. 1.